Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pagi ini kita memasuki tema alat pemecahan masalah strategis. Nah, kita lanjutkan bagaimana. Nah, kalau di sekolah itu ada kepemimpinan kepala sekolah sangat penting untuk mengembangkan dan memeliharaan kondisi tingkat sekolah yang telah terbukti berkontribusi untuk meningkatkan praktik pembelajaran dan prestasi siswa. Nah, kepemimpinan sekolah ini ya sangat berkontribusi sekali dalam meningkatkan praktek pembelajaran dan prestasi siswa. Nah, kepala sekolah adalah pemecahan masalah dipandang sebagai pemecah masalah dipandang sebagai proses kunci dari pekerjaan kepala sekolah. Ini jadi setiap ada permasalahan-permasalahan baik guru siswa itu kunci permasalahannya adalah pemecahannya ada di kepala sekolah. Nah, kepala sekolah sebagai seorang yang menghabiskan banyak waktu untuk memecahkan masalah pembelajaran di sekolah dan kinerjanya dalam memecahkan masalah tersebut memiliki efek nyata pada hasil belajar siswa di sekolah. Jadi kalau sudah diselesaikan ada efek nyatanya yang dihasilkan oleh kepala sekolah kalau dia memecahkan masalah siswa di sekolah. Contohnya misalnya bagaimana? Terkait dengan masalah instruksional atau pengajaran adalah bagaimana kepala sekolah dapat menangani sekelompok guru yang mengalami kesulitan bekerja dengan kurikulum baru, misalnya kurikulum baru matematika misalnya, atau kurikulum baru yang lain, sehingga dalam permasalahan-permasalahan ini pengajaran ini harus bisa dipecahkan oleh kepala sekolah bagaimana pengajaran atau pengembangan kurikulum yang baik itu yang benar terhadap pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Nah, dalam proses pembelajaran pemecahan masalah ini oleh para pemimpin ya, ini ada beberapa yang harus diselesaikan, misalnya bagaimana pemecahannya, menggunakan apa, menceritakan masalah yang relevan, misalnya masalah itu relevan apa tidak. Kemudian mengidentifikasi dan mengatasi kendala yang ada, menghadapi konflik. Jadi setiap konflik itu memang harus dihadapi oleh kepala sekolah. Kemudian fokus pada kualitas program siswa, bagaimana kualitas program siswa itu yang dilaksanakan di sekolah. Kemudian mengumpulkan data, dikumpulkan data-data dalam pemecahan masalah, jangan hanya satu atau dua data, tapi dikumpulkan banyak data sehingga pemecahan masalah itu dapat diselesaikan. Kemudian terus memberitahu kepada orang tua, jadi apapun yang ada di sekolah itu terus dikasih tahu orang tua sehingga ada kerjasama antara orang tua, guru, dan sekolah. Kemudian pendekatan rencananya seperti apa yang dilaksanakan oleh kepala sekolah. Kemudian bagaimana pandangan jangka panjang yang dilakukan oleh sekolah dalam pemecahan masalah. Kemudian menekankan tindak lanjut yang seperti apa yang harus dilakukan kepala sekolah sehingga pemecahan masalah itu dapat dilakukan. Kemudian menganalisis risiko apa yang terjadi, kira-kira diperhitungkan bagaimana risiko itu sehingga pemecahan masalah itu dapat dilaksanakan. Kemudian, bagaimana bukti empiris tentang pemecahan masalah ini? Misalnya, dilihat dari pencarian database. Selama ini pemecahan administrasi yang paling sering adalah yang digunakan adalah pemecahan administrasi secara pengajaran secara tradisional. Ini menjadi fokus utama kepala sekolah. Menurut Butler 2009, ini manajer ya, kalau di sini kepala sekolah menggunakan strategi pemetaan pemangku kepentingan untuk mendeteksi kepentingan pemangku kepentingan, tingkat kekuasaan, tingkat legitimasi, tingkat urgensi, dan tingkat memprediksi kemungkinan koalisi menggunakan alat pemetaan untuk efektif mengatasi kebutuhan dan pemangku kepentingan. Nah, artinya maksudnya bagaimana? Jadi kepala sekolah itu harus bisa bekerja sama dengan pemangku kepentingan, misalnya orang tua, komite, masyarakat, dan lain sebagainya dalam bagaimana menggunakan bagaimana strategi pengembangan masalah yang dilakukan oleh kepala sekolah sehingga masalah-masalah itu dapat diselesaikan dengan sempurna. Nah, ini yang terakhir, bagaimana proses analisis pemangku kepentingan yang komprehensif terhadap ada 3 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, kepala sekolah itu harus mengidentifikasi pemangku kepentingan itu seperti apa. Kemudian membedakan dan mengkategorikan pemangku kepentingan, menyelidiki hubungan antara dan di antara pemangku kepentingan. Jadi setiap ada masalah-masalah itu banyak hal yang harus bisa dilakukan kepala sekolah. Selain yang ini juga bisa dilakukan oleh kepala sekolah ya dalam menganalisis. Lihat ke masalahnya itu seperti apa. Apakah yang terjadi di kalangan guru, apakah terkait dengan kepentingan pemangku kepentingan yang terkait dengan kepentingan sekolah. Nah, saya pikir ini yang bisa dapat saya sampaikan bagaimana alat pemecahan masalah dalam pemecahan masalah yang dilakukan oleh kepala sekolah secara strategis ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.